Pria ini bernama Samuel. Dia adalah seorang playboy yang memandu kapal pesiar pribadi di sebuah resort di Paris. Sore itu, Samuel meminta izin kepada bosnya untuk mengadakan pesta di pantai di belakang resort. Sang bos awalnya ingin melarangnya, namun karena ia sudah bekerja sangat keras seharian, akhirnya ia mengizinkan Samuel, dengan syarat pesta tersebut harus selesai tepat pada pukul 1 dini hari. Samuel sangat senang mendengarnya. Dia berjanji bahwa tepat jam 1 pagi, pesta akan selesai, namun pada kenyataannya, dia masih berpesta hingga jam 5 pagi. Sore harinya, saat Samuel bangun tidur, dia terkejut melihat seorang wanita di depan kapal. Wanita itu adalah Christine. Dia datang dengan membawa seorang bayi, dan mengatakan bahwa bayi itu bernama Gloria dan dia adalah anak kandung Samuel. Samuel bertanya-tanya bagaimana dia bisa memiliki seorang anak, padahal dia bahkan lupa apakah dia pernah bertemu dengan Christine. Christine mencoba mengingatkannya, bahwa mereka pernah bertemu di sebuah bar di London tempat dia bekerja. Di tengah-tengah percakapan, Christine meminta untuk meminjam uang 20 euro untuk membayar taksi. Kemudian meminta Samuel untuk menggendong anaknya sebentar, tetapi ketika ia pergi untuk membayar taksi, bukannya kembali, Christine malah melarikan diri dengan taksi tersebut dan meninggalkan anaknya bersama Samuel. Samuel segera mengejar Christine, namun sayangnya, ia kehilangan jejak di bandara. Dengan panik, dia memutuskan untuk naik penerbangan berikutnya ke Inggris. Sesampainya di bandara kota London, karena tidak bisa berbahasa Inggris, Samuel mencari bar tempat Christine bekerja dengan menggunakan peta. Ketika ia sedang dalam kesulitan, tiba-tiba ada seseorang yang lewat sambil berbicara dalam bahasa Prancis di telepon. Samuel kemudian mengejarnya dan meminta bantuan. Orang itu adalah seorang pria bernama Bernie. Sayangnya, Samuel lupa bahwa ia meninggalkan Gloria, dan bergegas mengambilnya kembali sambil melakukan parkour di antara kerumunan orang. Melihat kehebatan Samuel, Bernie pun terkagum-kagum. Ia kemudian mengatakan kepada Samuel bahwa ia sebenarnya adalah seorang manajer di sebuah agensi distribusi aktor, dan saat ini sedang mencari pemeran pengganti untuk film laga. Bernie kemudian memberikan kartu namanya kepada Samuel, sambil mempersilakan Samuel untuk meneleponnya jika ia tertarik dengan pekerjaan tersebut. Setelah mendapatkan arahan, Samuel melanjutkan perjalanannya untuk menemukan bar tersebut. Namun sayangnya, ketika ia sampai di bar, pelayan bar mengatakan kepadanya bahwa Christine telah mengundurkan diri dari sana. Samuel merasa putus asa. Dia tidak tahu kemana lagi harus mencari. Dengan berat hati, dia memutuskan untuk kembali ke Paris, namun di bandara, dia menyadari bahwa dompetnya hilang. Ketika ia menelepon bosnya untuk meminta bantuan, alih-alih membantunya, bosnya malah memecatnya karena berpesta sampai subuh di resort. Mendengar hal itu, Samuel terdiam kaget. Di tengah kegalauannya, ia teringat akan kartu nama Bernie, dan tanpa ragu-ragu, Samuel langsung menemui Bernie dan menerima tawarannya tadi. Dan karena Samuel belum memiliki tempat tinggal di Inggris, sebagai bos sekaligus teman baik, Bernie mengajak Samuel untuk tinggal bersamanya. Mulai dari situlah kehidupan baru Samuel akhirnya dimulai. Selama bertahun-tahun, Samuel tetap bekerja sebagai pemeran pengganti. Ia pun terbiasa merawat Gloria seorang diri hingga usianya menginjak 8 tahun. Setiap hari, putri kecil itu selalu menemani ayahnya bekerja dan membantu menjadi penerjemah, karena meskipun Samuel telah berada di Inggris selama 8 tahun, dia tetap tidak bisa berbahasa Inggris. Hari itu, saat syuting adegan kecelakaan, Samuel tiba-tiba pingsan. Semua orang panik, tapi untungnya, ketika Gloria menghampiri dan membisikkan sesuatu kepadanya, Samuel langsung siuman. Setelah syuting adegan tersebut, mereka berdua pulang ke rumah. Samuel telah berhasil membeli rumahnya sendiri. Untuk menyenangkan putrinya, ia bahkan mendesain rumahnya seperti taman bermain. Malam itu, saat mereka sedang berkumpul dengan Bernie, tiba-tiba Gloria mendengar suara notifikasi dari kamarnya. Ia dengan senang hati berlari sambil berkata bahwa itu pasti pesan dari ibunya. Padahal kenyataannya, selama ini, Samuel lah yang mengirimkan pesan setiap hari seolah-olah Christine yang mengirimkannya kepada Gloria. Ia sengaja melakukannya karena tidak ingin Gloria sedih, jika mengetahui bahwa ibu kandungnya telah meninggalkannya. Tidak hanya itu, setiap malam,
Samuel juga selalu mengirimkan pesan kepada Christine di Facebook, meskipun ia tahu akun Facebook Christine sudah lama tidak aktif. Ia tetap mengirimkan pesan kepadanya, dengan harapan suatu saat Christine akan membacanya. Keesokan harinya, Samuel dan Gloria pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan rutin. Di tengah pemeriksaan, karena dokter ingin berbicara berdua dengan Samuel, perawat meminta Gloria untuk ikut dengannya. Setelah Gloria pergi, dokter mengatakan kenyataan pahit, bahwa Gloria tidak akan hidup lebih lama lagi. Ternyata selama ini, Gloria menderita penyakit yang parah. Gadis yang terlihat sehat dari luar itu ternyata sedang berjuang melawan penyakit yang sangat mengancam nyawanya. Mendengar vonis barusan membuat Samuel patah hati, namun demikian, sebagai seorang ayah, ia harus tetap tegar. Sepulang dari rumah sakit, Samuel dan Gloria berjalan-jalan di taman hiburan. Ketika sedang berdiri, seorang wanita tiba-tiba memegang tangan Gloria karena mengira Gloria adalah anaknya. Ketika wanita itu meminta maaf dan pergi, Gloria merasa sedih. Karena seumur hidupnya, dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Pada malam hari, Samuel yang tidak tahan lagi melihat malaikat kecilnya bersedih, mengirim pesan kepada Christine di Facebook dan meluapkan emosinya. Awalnya, Samuel mengira akun Christine tidak akan aktif, seperti biasanya. Tapi entah bagaimana, malam itu, Facebook Christine online. Akun Christine juga terlihat mulai membaca satu persatu pesan yang dikirim Samuel. Samuel pun panik. Tak lama kemudian, ada notifikasi pesan masuk dari Christine. Dalam pesan tersebut, Christine mengajak Samuel dan Gloria untuk bertemu di taman esok hari. Membaca pesan dari ibu kandung Gloria bahwa dia ingin bertemu putrinya, membuat Samuel sangat senang hingga tak sabar untuk melihat wajah bahagia Gloria. Keesokan harinya, setelah sekian lama, mereka bertiga akhirnya bertemu. Gloria mengajak Christine ke rumahnya untuk menghabiskan waktu bermain bersama, bahkan hingga larut malam. Saat Gloria sudah tidur, Christine mengatakan yang sejujurnya alasan dia meninggalkan Gloria bersama Samuel. Itu karena dia merasa Gloria hanya akan menjadi beban dalam hidupnya. Christine meminta maaf dari lubuk hatinya yang paling dalam. Namun meski sudah meminta maaf, Samuel tetap marah kepadanya. Ia sangat ingin memarahi Christine, tapi takut suaranya akan membangunkan Gloria. Hari demi hari berlalu, dan hampir setiap hari, Christine datang menemani Gloria bermain. Melihat putrinya bahagia, membuat Samuel juga bahagia. Dan perlahan tapi pasti, Samuel belajar untuk menerima Christine dalam hidupnya. Suatu malam, saat mereka sedang jalan-jalan di taman hiburan, Samuel tiba-tiba melamar Christine. Dia mengatakan bahwa dia selalu ingin mengabulkan permintaan Gloria, untuk dapat memiliki keluarga yang lengkap seperti teman-temannya. Tetapi Christine saat itu tidak menanggapinya. Dia akhirnya membuka mulut dan mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia telah menemukan pria lain dan akan segera menikah dengan pria tersebut. Ada alasan mengapa Christine memutuskan untuk muncul dan menghabiskan waktunya dengan Gloria. Itu karena, setelah menikah dia berencana untuk pindah ke Amerika. Samuel sempat kecewa, namun ia menyadari bahwa sejak awal, Christine muncul hanya untuk bertemu dengan anaknya, bukan untuk bertemu dengannya. Keesokan harinya di restoran, Christine mengajak pacarnya untuk bertemu dengan Gloria dan Samuel. Mereka tampak menikmati waktu bersama. Ketika Christine dan Gloria pergi ke toilet, pacar Christine mencoba berbicara dengan Samuel dalam bahasa Inggris. Namun karena Samuel tidak bisa berbahasa Inggris, dia jadi salah paham. Dia mengira pacar Christine telah menghinanya, dan sejak kejadian itu, dia tidak pernah menyukainya. Keesokan harinya di lokasi syuting, Samuel bercerita kepada Bernie tentang kejadian kemarin, dan sebagai teman yang baik, Bernie mencoba menenangkannya. Tak lama kemudian, Gloria, Christine, dan pacar Christine datang ke lokasi syuting. Ternyata Gloria yang mengundang mereka. Di tengah-tengah perbincangan, Bernie menyuruh Samuel untuk bersiap-siap untuk adegan selanjutnya, di mana ia akan melompat dari lantai 6 gedung yang terbakar. Samuel merasa takut dan kemudian menyuruh Gloria untuk membujuk sutradara, agar mengizinkannya melompat dari lantai 1 saja. Gloria tanpa ragu-ragu setuju untuk membantu, tetapi ketika dia berbicara dengan sutradara, dia mengatakan bahwa ayahnya bisa melompat dari lantai 11. Dia melakukan hal itu untuk membuat ibunya kagum.
Sehingga dia membatalkan kepindahannya ke Amerika dan memilih untuk tinggal bersama mereka. Saat syuting dimulai, Samuel masih tersenyum karena mengira Gloria telah berhasil membujuk sutradara. Namun, saat salah satu kru mengatakan bahwa Gloria yang menyuruh sutradara untuk melompat dari lantai 11, ia langsung marah dan meminta untuk diturunkan. Mendengar omelan Samuel, sang sutradara pun bingung dan kemudian memarahi Gloria. Dari atas, Samuel yang tidak tega melihat putrinya dimarahi, akhirnya rela melompat dari lantai 11. Ia melakukan adegan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Namun ketika mendarat, ia langsung pingsan. Seperti biasa, Gloria berusaha membangunkan ayahnya, namun beberapa menit berlalu, Samuel belum juga bangun. Semua orang mulai panik dan memanggil ambulans, tapi untungnya, Samuel akhirnya sadar. Saat dirawat, Christine bertanya apa yang dibisikkan Gloria saat dia pingsan. Samuel menjawab bahwa itu bukan urusannya dan membuat mereka berdebat. Christine bahkan menyinggung soal pesan-pesan palsu yang dikirimkan Samuel kepada Gloria dengan menggunakan namanya. Dan ketika Christine ingin pergi, ia terkejut melihat Gloria berdiri di balik pintu. Ternyata Gloria telah berada di sana sepanjang waktu dan mendengar semua yang mereka katakan. Malam itu dalam perjalanan pulang, Gloria meminta untuk menginap di apartemen Christine. Awalnya Samuel melarangnya, namun ketika Gloria menyebutnya pembohong, Samuel terkejut dan memutuskan untuk mengizinkannya tinggal. Sesampainya di rumah, Bernie mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa mungkin Gloria hanya butuh waktu untuk menyendiri. Pada saat itu, Samuel akhirnya bercerita kepada Bernie tentang penyakit Gloria. Mendengar cerita itu, membuat Bernie meneteskan air mata. Meskipun bukan siapa-siapa, ia sudah menganggap Gloria sebagai anaknya sendiri. Berhari-hari setelahnya, Gloria belum juga pulang ke rumah, dan hal itu membuat Samuel khawatir. Setiap kali ia menelepon, Christine tidak pernah mengangkatnya. Di sisi lain, Christine dan Gloria menghabiskan waktu bersama. Mereka berjalan-jalan, makan kue kesukaan Gloria, dan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan ibu dan anak. Hingga suatu malam, Samuel masuk ke apartemen Christine dan tanpa ragu-ragu, mengatakan bahwa ia ingin membawa Gloria pulang, tapi Christine melarangnya. Sejak kehadiran Gloria dalam hidupnya, ia merasa bisa menjadi ibu yang seutuhnya, dan jika Samuel tetap bersikeras membawa Gloria pergi, ia akan menuntut hak asuh atas Gloria di pengadilan. Mendengar ancaman tersebut, Samuel tidak gentar sedikit pun. Sambil menggendong Gloria yang sedang tertidur, Samuel mengatakan bahwa ia akan melawannya di pengadilan untuk mendapatkan Gloria. Dalam perjalanan pulang, Samuel berkali-kali meminta maaf kepada putrinya. Meskipun ia tahu bahwa semua kebohongannya selama ini tidak dapat dimaafkan, namun ia melakukannya hanya untuk membuat Gloria bahagia. Tanpa ia sadari, Gloria tidak tidur sama sekali dan mendengar semua yang ia katakan. Beberapa hari kemudian, sidang perebutan hak asuh Gloria pun dimulai. Di persidangan, Christine berusaha meyakinkan hakim bahwa Gloria akan lebih bahagia jika tinggal bersama ibu kandungnya. Lagi pula, pacar Christine juga menyayangi Gloria seperti anaknya sendiri, sehingga nantinya Gloria pasti akan bisa mendapatkan kasih sayang yang utuh dari sosok ibu dan ayah. Setelah Christine selesai berbicara, kini giliran Samuel. Ia bercerita kepada hakim tentang saat pertama kali Christine meninggalkan Gloria. Perasaan Samuel campur aduk. Dia takut, marah, kecewa, dan bingung, dan ingin mengekspresikan emosinya, tetapi ketika dia melihat bayinya tumbuh, perlahan tapi pasti, perasaannya mulai berubah. Dia akan membiarkan Gloria bolos sekolah jika dia mau. Dia akan membawa Gloria ke taman hiburan untuk membuatnya bahagia. Dia bahkan mengubah rumahnya menjadi taman hiburan, hanya untuk memuaskannya. Dia bekerja sangat keras sampai-sampai dia sering pingsan karena kelelahan, hanya untuk bisa membahagiakan putrinya. Baginya, Gloria adalah satu-satunya yang ia miliki di dunia ini. Dengan mata berkaca-kaca, Samuel memohon kepada hakim untuk tidak mengambil malaikat kecilnya itu dari hidupnya. Kata-kata Samuel menyentuh semua orang. Setelah mempertimbangkannya cukup lama, hakim akhirnya memutuskan bahwa hak asuh Gloria jatuh ke tangan Samuel. Mendengar keputusan hakim, Samuel begitu bahagia. Ia berharap kehidupannya bersama Gloria akan kembali seperti dulu sebelum Christine datang. Beberapa minggu berlalu, hubungan Samuel dan Gloria mulai membaik.
Agar bisa lebih dekat dengan putrinya, Samuel memutuskan untuk mengubah pekerjaannya menjadi guru seni di sekolah Gloria. Hari itu, ketika sedang mengajar, ia mendapat telepon dari pengacaranya. Pengacaranya mengabarkan bahwa Christine secara diam-diam telah melakukan tes DNA, dan dari hasil tes tersebut, ternyata Gloria bukanlah anak kandung Samuel. Keesokan harinya, semua pihak kembali menghadap hakim, dan setelah membaca hasil tes DNA, hakim harus mencabut hak asuh Gloria dari Samuel dan memberikannya kepada Christine. Yang berarti, hari itu adalah hari terakhir Samuel bersama Gloria dan ia harus membiarkan Christine mengambil Gloria darinya keesokan harinya. Jika dia masih menahan Gloria, dia akan dijatuhi hukuman penjara. Mendengar kata-kata hakim, Samuel tak kuasa menahan kesedihannya. Setelah persidangan, Christine meminta maaf kepada Samuel atas apa yang telah terjadi. Dia hanya penasaran dan memutuskan untuk melakukan tes DNA. Ia pun mengetahui bahwa Samuel bukanlah ayah biologis Gloria. Keesokan harinya, sambil mengemasi barang-barang Gloria, Samuel mencoba menjelaskan secara perlahan apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya yang tak berdosa itu. Tak lama kemudian, Christine datang menjemputnya. Saat di luar, Bernie juga hadir untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat sedang di dalam mobil dan hendak pergi, Gloria terus memandangi rumah tersebut. Hingga tiba-tiba, ia keluar dari mobil dan berlari ke dalam rumah untuk memeluk ayahnya. Sambil tersenyum, Gloria berkata bahwa dia ingin tinggal bersama Samuel selamanya. Ketika Christine dan Bernie masuk ke dalam rumah untuk mencari Gloria, ternyata tidak ada seorang pun di dalamnya. Christine langsung menyimpulkan bahwa Bernie dan Samuel telah merencanakan untuk mengambil putrinya darinya. Ia mengancam akan melaporkan mereka berdua ke polisi, jika Bernie tidak mau memberitahukan kemana Samuel membawa putrinya. Mendengar ancaman itu membuat Bernie marah. Ia membentak Christine, sambil mengungkapkan kebenaran yang menyedihkan tentang kondisi kesehatan Gloria. Lalu memohon kepada Christine untuk mengizinkan sahabatnya itu menghabiskan waktu bersama Gloria walau hanya sebentar. Karena Gloria sebenarnya tidak akan hidup lebih lama lagi. Setelah kejadian kemarin, demi kebahagiaan putrinya, Christine memutuskan untuk mengalah dan menyerahkan hak asuh Gloria kepada Samuel. Ia bahkan mengizinkan Samuel untuk membawa Gloria ke Perancis. Baik Samuel maupun Gloria menghabiskan waktu mereka dengan bersenang-senang bersama sepanjang waktu. Seminggu sekali, Christine dan Bernie datang mengunjungi mereka berdua. Setiap menitnya, Samuel selalu membuat kenangan indah bersama Gloria. Ia berjanji akan terus membahagiakan Gloria hingga akhir hayatnya, dan akhirnya Samuel berhasil menepati janjinya itu. Beberapa minggu kemudian, Gloria akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Samuel sangat sedih kehilangan putri kecilnya. Mulai saat ini, ia harus menjalani hari-hari seorang diri tanpa bisa melihat senyum di wajah malaikat kecilnya itu. Namun meskipun begitu, ia tetap mensyukuri saat-saat terakhirnya bersama Gloria. Karena ia telah mengukir kenangan indah bersama, dan kenangan tersebut akan selalu dikenang selamanya.